Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga dimanapun kita berada, kita masih dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah untuk memulai aktivitas kita kembali untuk satu hari ini, terlebih mari kita awali hari ini untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di mana sampai pada hari ini, pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dan akan melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Untuk itu Bapa di surga, sebelum kami melangkah kepada aktivitas kami datang ingin bersekutu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, diambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dina saluhut dohami marhapor suhon, alai dang hapusohan, tersosak alai dada terhapit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan salah satu bapak gereja yang bernama Tertullianus. Beliau mengungkapkan, semakin dibabat, semakin merambat. Ungkapan ini pada saat itu ditujukan kepada orang Kristen mula-mula yang sungguh-sungguh menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan dan rintangan, baik dari luar, terlebih dari penguasa Romawi, dan juga dari ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi mereka untuk percaya kepada Kristus. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka yang dikatakan orang-orang yang percaya kepada Kristus semakin semangat dalam memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang menjadi takjub dengan iman mereka dan percaya kepada Yesus, walaupun begitu banyak di antara mereka ajaran-ajaran sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh kita hubungkan dengan kehidupan sekarang ini, begitu sulitnya ternyata menyampaikan berita sukacita kepada orang lain. Terlebih kalau kita melihat suasana negara kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sekuler, masyarakat yang individualis, dan terlalu bergantung kepada kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ini boleh jadi membuat berita Injil akan semakin sulit untuk diterima. Sekarang kalau kita ingin menegur suatu kesalahan teman, sahabat, orang lain, mungkin mereka akan marah dan berkata, "Apa urusannya denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Yang hancur bukan dirimu, tetapi
yang hancur diriku. Yang saya pakai bukan uangmu, tetapi uang saya sendiri. Tentu Bapak Ibu, mendengar perasaan ini, perasaan kita menjadi sedih. Demikian juga ketika orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya. Kadangkala anak-anak dengan ketus menyahut dan berkata, "Ini kan sudah zaman modern. Saya tidak perlu diatur. Saya sudah tahu mana yang baik. Saya sudah dewasa dan bisa jaga diri." Apalagi dalam hal mengabarkan Injil mungkin. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu ungkapan, yaitu ini orang yang sok cuci, pabadiahon. Bahkan ada juga yang berkata, saya sudah mengerti, tidak perlu dikotbai lagi. Saya lebih tahu Injil daripada kamu. Bahkan tidak sedikit dari kita boleh melihat bagaimana orang-orang percaya di beberapa daerah begitu susahnya beribadah karena tidak mendapatkan izin. Melihat kondisi ini, bisa saja iman kita menjadi kecut, mundur, dan tidak mau peduli lagi dengan kehidupan orang lain. Akhirnya, kita menjadi bersifat eksklusif, tertutup, dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tantangan itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita, sebagai orang yang dikatakan kita percaya kepada Kristus, apa yang dapat kita lakukan? Melalui perenungan ini, mari kita bersama-sama belajar kepada Rasul Paulus dalam pelayanannya yang penuh lika-liku dan tantangan. Paulus menceritakan bagaimana mereka menerima pelayanan karena anugerah Tuhan. Tetapi sayangnya pelayanan mereka tidak dianggap baik. Dalam memberitakan Injil pun banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Bahkan fisik, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya menjadi lemah, tidak kuat karena kecemasan dan ketakutan yang melanda di dalam hidup mereka. Akan tetapi dalam situasi ini, apakah mereka langsung menyerah begitu saja? Tidak. Mereka tidak kehabisan akal karena mereka percaya Tuhan Yesus hidup di dalam diri mereka, senantiasa memberi kekuatan sehingga tubuh mereka tetap percaya, bahkan semakin kuat dan dibaharui di dalam Kristus. Mengapa mereka tetap teguh kepada Yesus meski banyak penderitaan yang menerpa mereka? Mereka memiliki pengharapan yang teguh bahwa penderitaan yang dialami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Walaupun pengharapan itu masih belum kelihatan, namun mereka yakin bahwa pengharapan di dalam Yesus membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Kita semua telah terpilih menjadi umat-Nya. Untuk itu kita semua merupakan pelayan-Nya dalam menyampaikan Injil daripada Yesus. Penyampaian Injil ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi harus terlihat dalam setiap gerak-gerik langkah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hidup dalam kehidupan yang berkepercayaan lain tentu mengabarkan Injil yang hidup dan utama ialah iman yang ditunjukkan di dalam kasih dan perbuatan. Mungkin kita akan banyak menerima, menemukan
tantangan-tantangan yang akan menghampiri kita. Namun mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Paulus. Dia mampu memberi kesaksian dalam perikop ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kekuatan kita sama seperti Paulus, yaitu Yesus yang hidup di dalam diri kita. Hidup di dalam Dia akan membawa kepada pengharapan abadi. Kita ibarat petani yang menanam padi di sawah. Petani bekerja keras mulai dari membersihkan sawah, menanam bibit, menyiangi rumput, sampai menjaga padi ketika sudah menguning dari hama, tikus atau burung. Fisiknya memang lemah karena bekerja keras, namun itu semua tidak dipedulikan karena ada satu pengharapan bahwa kelak hasil panen padi akan membawa sukacita dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah patah semangat untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita dan kehidupan sekitar kita. Selamat merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.